Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin, wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahati wa madati wa karamati fid darini amin. Masih berbicara tentang pelaksanaan tawaf. Wa ayyaj'alal baita ayyasari, dan bahwa memposisikan ia seseorang akan Ka'bah dari sebelah kirinya seseorang, wa yamurru tilqa'a wajhihi, dan berjalan yamurru atau kepada yaj'ala, yamurru berlalu atau berjalan ia seseorang tilqa'a wajhihi ke arah hadapannya. Artinya tidak boleh jalan mundur, tapi harus ke arah hadapan. Mubtadi'an, hakadan seseorang memulai fidzalika pada demikian tawaf dengan Hajarul Aswad. Muhaziyan, hakadan seseorang mensejajarkan. Hakadan seseorang mensejajarkan. Muhaziyan dibaca dengan mu'jamah bertitik, bukan muhadiyan tapi muhaziyan. Istilah mu'jamah dan muhmalah itu dipakai kepada huruf yang mirip bentuknya tapi beda sama titiknya. Hal kadang seseorang mensejajarkan lahu baginya Hajar Aswad fi mururihi, pada saat melewatinya seseorang, alaihi atasnya Hajar Aswad, ibtidaan pada permulaan. Dengan apa disejajarkan? Bijami'i badanihi, dengan seluruh bahagian badannya seseorang. Dengan seluruh bahagian badannya seseorang. Bi'alla yaqdama juz'an min badanihi, bi'alla yuqaddima juz'an min badanihi, dengan bahwa tidak mendahulukan ia seseorang akan sebahagian dari badannya, ala juz'in minal hajar, atas sebahagian dari Hajar Aswad. Jadi sebaiknya kita ketika menghadap ke Hajar Aswad, kita bergeser jauh ke arah kiri kita, sehingga Hajar Aswad sebelum kita mulai dia posisinya di depan badan. Posisinya di depan badan, sehingga ketika kita melewati Hajar Aswad itu semuanya terlewati dengan badan. Dan sampai kita memulai tawaf sementara separuh badan ada di depan Hajar Aswad, separuh badan sejajar dengan Hajar Aswad, maka putaran itu enggak sah. Maka terhitunglah putaran kedua menjadi putaran nomor 1. Pasti orang itu akan tawaf dengan jumlah putaran yang 6, karena 1 yang pertama enggak sah. Oleh sebab itu, sebelum memulai dipastikan seluruh badan itu sejajar dengan Hajarul Aswad. Di dalam kitab Muhadzab dan syarahnya, yustahabu istiqbaluhu, disunahkan menghadap Hajar Aswad. Disunahkan menghadap Hajar Aswad. Nah, untuk hari ini pelaksanaannya, memulai tawaf itu kalau mau menghadap lebih awal, maka kita harus jauh dari Ka'bah. Karena kalau sekiranya kita dekat dengan Ka'bah lalu memulai tawaf dengan menghadap ke Hajar Aswad, maka dikhawatirkan tawafnya tidak sah. Di mana letak enggak sahnya? Ketika kita terdorong, ketika kita menghadap Hajar Aswad lalu terdorong berikut putaran tawaf,
maka kita melewati Hajar Aswad dengan posisi menghadap. Harusnya adalah dalam posisi menyamping. Berarti ketika kita melangkah selangkah dua langkah dalam kondisi terdorong tersebut, Ka'bah tidak lagi di sebelah kiri, tapi Ka'bah sudah ada di hadapan. Maka kalau mau mulai dulu dari jarak yang jauh dari Ka'bah, kemudian kita menghadap ke Hajar Aswad, setelah itu mundur lagi ke belakang 2 atau 3 langkah, kemudian baru start dalam posisi miringkan badan ke arah Ka'bah. Wa yajuzu ja'luhu an yasarihi, boleh menjadikannya Hajar Aswad di sebelah kirinya. Menyebutkan oleh Imam Haramain dan Imam Ghazali, annal murada bi jami'il badan, sesungguhnya yang dimaksudkan dengan seluruh badan adalah jami'u syakil aisar, seluruh bahagian tubuh sebelah kiri, bukan seluruh sekeliling badan. Kalau seluruh sekeliling badan berarti kita harus memutar dulu, harus memutar satu keliling, maksudnya memutar badan ketika kita sejajar dengan Hajar Aswad, supaya bagian perut kena, bagian samping kanan kena, bagian punggung kena, bagian kiri kena. Maka maksud jami' di sini adalah syakil aisar, sisi sebelah kiri ini saja itu harus melewati semua bagian Hajar Aswad. Kalau bada'a bi ghairil hajari, jikalau memulai ia seseorang dengan selain Hajar Aswad, lam yuhsab, niscaya tidak dihitung akan ia tawaf. Fa idzan taha ilaihi, apabila telah sampai ia seseorang kepadanya Hajar Aswad, ibtada amin, niscaya terhitung ia tawaf atau bermula ia tawaf darinya Hajar Aswad. Kalau sempat dia niat tawafnya di sejajar makam Nabi Ibrahim, atau sejajar dengan Multazam, sejajar dengan Hijr Ismail, sejajar dengan Mizab, maka semua lingkaran yang dia putari itu dianggap kosong semuanya, akan dianggap setelah sejajar dengan Hajar Aswad. Berarti hitungannya baru 6, maka akan ditambah 1 kali lagi. Walau hazahu bi ba'di badanihi, jikalau mensejajarkan ia seseorang akannya Hajar Aswad dengan sebagian badannya, wa ba'duhu mujawizun ila janibil bab, sementara sebagian badannya lagi itu melewati ke arah pintu Ka'bah, maksudnya itu terlewat ke arah pintu Ka'bah, fal jadidu, maka menurut pendapat jadid, la yu'taddu bi hadzi taufa, niscaya tidak dihitung dengan ini putaran. Kalau sekiranya sebagian badannya sejajar dengan Hajar Aswad, sebagian lagi terlewat ke arah pintu, berarti ke depan. Tapi kalau terlewat ke arah ke belakang enggak apa-apa. Ini terlewat ke arah depan pintu Ka'bah, maka pendapat jadid tidak dihitung dengan ini putaran. Walau hazza bi jami'il badan ba'dal hajar duna ba'di ajzaihi, walau haza, walaupun melewati ia seseorang, walau haza bi jami'il badan ba'dal hajari duna ba'din ajza'ahu, jikalau melewati ia seseorang dengan seluruh badan, akan sebahagian Hajar Aswad, tidak sebahagian yang lain, niscaya mencukupi ia akannya. Nah, jadi kalau badannya ada yang tidak sejajar dengan Hajar Aswad, tawafnya enggak sah. Tapi kalau ada sebagian Hajar Aswad tidak sejajar dengan badannya, tapi seluruh badannya sudah kena Hajar Aswad, maka tawafnya sah. Nah, perbedaan di sini tentu pada kejadian yang kedua ini badannya terlalu kurus, kecil, sehingga untuk melewatkan badannya dengan Hajar Aswad itu tidak perlu seluruh Hajar Aswad, sebagiannya saja dah cukup.
maka tawafnya sah. Kasus yang kedua, yang pertama itu badannya terlalu besar sehingga Hajar Aswad sudah dilewati semuanya, hanya saja badannya sebagiannya belum kena karena ketebalan, maka tawafnya tidak sah. Jadi yang paling penting bukan melewati seluruh Hajar Aswad, yang terpenting itu adalah seluruh badan terkena sejajar dengan Hajar Aswad. Menyebutkan akannya pendapat oleh Imam Iraqiyun, demikian disampaikan dalam kitab Raudhah, sama dengan Asar Raudhah pada dua masalah di atas. Wa fi Sahih Muhadzabi fi Saniyati, di dalam kitab Syarah Muhadzab pada kasus kedua, yaitu seluruh badannya sudah sejajar dengan Hajar Aswad, tapi tidak seluruh Hajar Aswad terlewati. In amkana dzalik, jika memungkinkan demikian. Jadi kata Imam Nawawi dan Syarah Muhadzab, jika memungkinkan demikian. Tapi jarang hal itu terjadi. Kenapa? Karena posisi Hajar Aswad itu lebih kecil biasanya dari tubuh orang normal. Pasti untuk melewati seluruh badannya akan terkena seluruh Hajar Aswad. Jarang kalau seluruh badan sudah sejajar Hajar Aswad, tapi tidak semua Hajar Aswad terkena dengan badan. Summa qala, kemudian menyebutkan ia Imam Nawawi, wa zakara sahibul iddati wa ghairu fil mas'alatain qaulaini intaha, menyebutkan oleh pengarang kitab Al-Iddah juga yang lainnya dalam dua masalah di atas akan dua kaul. Intaha, habis ia perkataan sahibul uddah. Nah, sahibul uddah. Jadi bukan dua wajah, tapi dua kaul. Wa zahiru anna al-murada bi muhazatil hajar fi mas'alatin istiqbaluhu. Secara zahir sesungguhnya yang dimaksudkan dengan mensejajarkan badan dengan Hajar Aswad pada dua masalah di atas itu adalah menghadapnya Hajar Aswad. Secara zahir yang dimaksudkan dengan mensejajarkan Hajar Aswad dengan badan pada dua masalah di atas itu menghadap. Jadi kita menghadap dulu ke Hajar Aswad, kemudian kalau sudah kena seluruh bagian badan, maka tawafnya dianggap sah. Karena yang dihitung adalah, karena yang dinilai adalah putaran pertama ini menjadi kunci. Karena kalau terlewat satu langkah saja tanpa syarat, maka satu putaran gagal. Kalau satu putaran gagal harus tambah putaran sekali lagi. Wa anna adam as-siha fil ula li adamil mururi bi jami'il badan alal hajar. Sesungguhnya tidak sah pada kasus pertama. Sesungguhnya tidak sah pada kasus pertama itu karena tidak melewati dengan seluruh badan atas Hajarul Aswad. Fala budda fi istiqbalihi, maka harus di saat menghadapnya seseorang al mu'taddu bihi, maka tidak boleh tidak, artinya harus di saat menghadapnya seseorang yang dihitung dengannya menghadap mimma taqaddama, dari hal-hal yang telah terdahulu. Apa itu? Alla yuqaddima juz'an min badanihi ala juz'i minal hajari, bahwa tidak mendahulukan ia seseorang akan sebahagian dari badannya atas sebahagian dari Hajar Aswad. Yang disebutkan pembahasan tersebut dalam kitab Raudhah dan asalnya Raudhah. Wa in abbara fihi yang bagi, walaupun mengibaratkan ia musannaf, ia Imam Nawawi di dalamnya kitab Asar Raudhah dengan kata-kata yang bagi, sepantasnya. Nah, seolah-olah itu bukan kewajiban, seolah-olah itu hanya anjuran. Walaupun redaksi anjuran,
sepertinya itu bukan anjuran tapi keharusan, la budda. Walau istaqbalal baita aw istadbara aw ja'alu an yaminihi wa masya nahwa ruknil yamani aw nahwal babi an yasarihi aw masya qahara nahwa ruknil yamani lam yasiha tawafuhu. Jikalau menghadap ia seorang akan Ka'bah, satu kasus dia tawafnya menghadap Ka'bah, bukan menyamping tapi mukanya ke Ka'bah, justru jalannya yang miring mengitari Ka'bah. Atau istabarahu, membelakangnya sonakannya Ka'bah, dia menghadap keluar Ka'bah, membelakang ke Ka'bah lalu jalan secara menyamping. Atau ja'alahu ayaminihi, memposisikan ia seorang akannya Ka'bah di sebelah kanannya. Dia berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Sama dengan arah jarum jam, maka tawafnya tidak sah. Au masya nahwa ruknil yamani, atau berjalan ia seorang ke arah rukun yamani, au nahwal bab, atau ke arah pintu Ka'bah, atau an yasarihi, atau kepada an yaminihi. Ulang amil adalah ja'alahu an yasarihi, menjadikan ia seseorang akannya Ka'bah di sebelah kirinya, wa masya qahqara, lalu berjalan ia seorang keadaan mundur. Itu bukan au masya ya, wa masya. Coba Ihsan baca au ayyasarihi. Nah itu yang salah, bukan au ayyasarihi wa masya. Sama dengan tadi. Wa ja'alahu ayyaminihi wa masya, dan menjadikan ia seorang akannya Ka'bah di sebelah kanannya dan dia berjalan ke arah rukun yamani, atau dia berjalan ke arah pintu Ka'bah. Au an yasari, ulang amil wa ja'alahu an yasari wa masya, dan menjadikan ia seorang akannya Ka'bah di sebelah kirinya dan dia berjalan hakada mundur ke arah rukun yamani. Semua praktek di atas lam yasiha tawafuhu, tidak sah tawafnya seseorang. Walau masa ala sazirwan, jikalau berjalan ia seseorang di atas sazirwan. Sazirwan itu dengan patah zal, saza, bukan sazi tapi zarwan, patah zal mu'jamah. Apa itu sazarwan? Dia adalah jidar, dinding, al-barizu, yang nongol, yang menonjol, an uluwihi, dari atasnya Ka'bah, baina ruknil bab wa ruknis syami, yang ada di antara sudut pintu Ka'bah, sudut bab, sudut pintu Ka'bah atau sudut Hajar Aswad sampai ke sudut Syami. Nah, dari sudut pintu Ka'bah sampai ke sudut Syami, itu namanya sazarwan. Kebayang? Nah, enggak kebayang.
kecil lagi nih. Nih, apa namanya? Hah? Kita bilang apa? Yang di sini pangkal, pondasi dalam tanah. Teras itu bisa ditempati. Di posisi miring gini. Posisi miring. Nah, itu nggak boleh jalan di situ tawaf. Karena kalau jalan di sana, kalau tawaf di atas itu sama dengan tawaf di atas Ka'bah. Nah, itu kayaknya gambar yang paling jelas. Atau langsung Sazirwan. Sazirwan nggak mau orang keluar. Nah, au masal jidar, walau masal jidaro al kaina, jikalau menyentuh ia seseorang akan dinding yang ada fi muwazatihi, pada yang sejajarnya Sazirwan, pada yang sejajarnya Sazarwan, au dakhala min ihda fathatil hijir, atau masuk ia seseorang di salah satu dua pintu hijir, au dakhala atau masuk ia seseorang min ihda dari salah satu fathatil hijir, salah satu dua pintu hijir. Hijir itu dengan kasrah ha, hijri, hijir Ismail. Kebayang ada dua pintu? Itu dekat Ka'bah, pintu dari arah sini dan di arah sana. Masuk ke situ. Wa kharaja minal ukhra, dan keluar daripada salah satu pintunya. Wa huwa baina ruknain asyamiyin, dianya hijir itu berada di antara dua rukun Syam. Dianya hijir itu berada di antara dua rukun Syam. Alaihi jidarun qasir, di atas hijir itu ada dinding rendah. Rendah-rendahnya dinding itu setinggi dada kita. Ada dinding rendah. Lam tasiha taufatuhu, niscaya tidak sah kelilingnya seseorang. Taufatuh, bukan tawafuhu, taufatuh, kelilingnya enggak sah. Kalau sekali dibuat sekali enggak sah, dua kali dibuat dua kali enggak sah. Kalau 7 kali dibuat baru tawafnya enggak sah. Nah, fil masail salas, pada masalah yang 3 tersebut. Li'annaha fiha ta'ifun fil bait, karena sesungguhnya seseorang fiha pada 3 masalah di atas. 1, tawaf di atas Sazarwan. 2, tawaf menyentuh dinding. 3, masuk di hijir. Itu 3 kejadian. Ta'ifun fil bait itu sama dengan orang yang tawaf dalam Ka'bah. La bihi, tidak dianggap tawaf dengan Ka'bah. Karena Allah berfirman, wal yattawafu bil baitil atiq. Bi, bukan fi. Nah, hendaklah mereka tawaf dengan baitil atiq. Dengan itu artinya di luar. Nah, begitu juga tidak boleh tawaf kemudian tangan kita letakkan atau kita menyentuh dinding hijir Ismail, itu enggak boleh. Ya, sambil tawaf megang itu enggak boleh. Batal tawafnya. Hijir dikatakan semuanya itu bait. Hijir dikatakan ulama semuanya itu termasuk bagian Ka'bah. Wasahihu, yang pendapat yang kuat, qadru siti azra' faqat, kadar 6 hasta saja. Yang pendapat yang kuat, hijir Ismail yang termasuk
Ka'bah hanya 6 hasta saja, 3 meter dari dinding Ka'bah. Berarti kalau kita tawaf menyentuh dinding hijir yang bagian cekungnya itu sah, tapi kalau bagian sininya enggak sah. Wa fi mas'alatil masi wajhun, dalam masalah menyentuh ada satu wajah, annahu tasihu tawfatuhu biha, sesungguhnya sah tawafnya seseorang atau putarannya seorang padanya masalah menyentuh. Kenapa sah? Li'anna mu'azzama badanihi, karena sesungguhnya sebagian besar badannya seseorang itu ada di luar. Walaupun tangannya ada dalam Ka'bah, tapi sebagian besar badan di luar. Wa yusaddaqu annahu ta'ifun bil bait, maka masih bisa dibenarkan sesungguhnya dia tawaf dengan Ka'bah. Kemudian syarat tawaf berikutnya, ayatufa sab'an dakhilal masjid, buat tawaf ia seseorang 7 kali di dalam masjid. Bertawaf ia seseorang 7 kali di dalam masjid. Walau fi ukhrayatihi, walaupun pada bagian ujung-ujungnya masjid, walaupun pada bagian belakang-belakangnya masjid. Wala ba'sa bil ha'ili fihi, tidak mengapa dengan terhalang padanya masjid. Kasikoyati, seperti terhalang oleh tempat air minum. Wassawari, terhalang oleh tiang-tiang. Wal aslu fi madzukir al-ittiba, dalil pada sesuatu yang telah disebutkan tadi semuanya itu ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minhu, diantaranya dalil adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lama qadima Makkah, tatkala datang ia Nabi ke Makkah, atal hajara, niscaya mendatangi ia Nabi akan hajar aswad, pastalamahu, lalu melambaikan tangan ia Nabi kepadanya hajar aswad. Thumma masya ala yaminihi, kemudian berjalan ia Nabi atas kanannya Nabi, berjalan atas kanannya Nabi, artinya bergeser ke arah kanan dalam posisi menghadap kiblat, dalam posisi menghadap hajar aswad. Faramala salasan, lalu romal ia Nabi 3 kali. 3 kali putaran pertama itu berlari-lari kecil. Wa masya arba'an, dan berjalan santai ya Nabi pada 4 kali terakhir. Wa rawahul Bukhari, meriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada hadis Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu akan hadis yang sama, kecuali ada kalimat yang tidak ada dalam Sahih Bukhari, yaitu masya ala yaminih, Nabi berjalan ke arah kanannya. Meriwayatkan oleh Imam Muslim pada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, kata beliau, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yumi'u, mengisyarat ya Nabi atas kendaraan Nabi pada hari nahar, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Wa yaqulu, berkata ya Nabi, litakhuzu anni, supaya kalian mengambil dari aku manasikakum, akan manasik kalian. Fa inni, maka sesungguhnya aku, la adri, aku tidak tahu, la'alli, mungkin saja aku, la hujja ba'da hajjati hadhihi, tidaklah aku melakukan haji setelah hajiku yang ini. Jadi kita lihat dari hadis di sini, setelah Nabi berada di Mina di pagi hari, yaitu melakukan salat Id, kemudian menyembelih hewan korban, kemudian bercukur rambut, kemudian di hari yang sama Nabi langsung ke Makkah untuk melakukan tawaf rukun haji. Selesai tawaf, maka Nabi akan sa'i. Setelah sa'i langsung berangkat lagi ke Mina untuk bermalam pada di Mina, melakukan tugas rangkaian haji besok harinya, yaitu melontar jamroh yang 3 titik. Wa amma sunanu, adapun sunnah-sunnah haji, fa ayatu famasyan,
itu maka bahwa tawaf ia seseorang dalam keadaan berjalan kaki, kama taqaddama fil hadis, sebagaimana telah terdulu pada hadis, masya thumma masya ala yaminih, berjalan ke arah kanannya Nabi. Wala yarkabu, dan tidak berkendara ia seseorang kecuali karena udzur seperti sakit. Kalau sakit boleh berkendaraan, yaitu pakai kursi roda, nanti didorong. Maka ketika kita mendorong keluarga yang sakit di atas kursi roda, kita harus tawafnya 2 kali. Tidak boleh sekaligus. Kita tawaf, yang kita dorong juga tawaf. Tawafkan dulu kita sendiri, atau tawafkan dulu yang kita dorong, nanti kita tawaf lagi. Wa tawafa Rasulullah, tawaflah Rabbi sallallahu alaihi wasallam rakiban, hakadan berkendaraan, fi hajjatil wada, pada haji wada. Ini dalil boleh tawaf di atas kendaraan. Hajatnya kita mungkin sakit, hajatnya Nabi untuk dilihat oleh umat apa yang Nabi lakukan dalam tawaf. Sebagaimana akannya hadis oleh Imam Bukhari dan Muslim, apa gunanya? Liyarahun nas, supaya melihat akannya Nabi oleh sahabat-sahabat yang lain. Faistaftuhu, lalu mereka bisa bertanya kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau tawafa rakiban bila udrin jaza bila karahatin, jikalau tawaf ia seseorang hal keadaan berkendaraan tanpa ada uzur, niscaya boleh ia tawaf tanpa makruh. Dia bawa skuter dia ke situ, kemudian dia tawaf pakai skuter, atau ada lagi skuter modern yang cuma diletakkan di kaki, atau dia tawaf dengan kursi, dengan sepatu roda, atau dia tawaf menggunakan koper. Itu lumayan harganya. Kalau kita domestik itu nggak perlu koper itu, agak pakai. Tapi kalau terbang sering internasional, bandaranya bandara internasional, nah itu mungkin. Nah dia pakai koper itu tawaf, dia duduk situ, tekan tombol kopernya, dia mutar sendiri. Nah, tanpa uzur apa hukumnya? Jaza bila karahatin, boleh tanpa makruh. Berkata Imam Haramain, wa idkhalul bahimatil lati la yu'man talwithuha amasida makruhun, memasukkan hewan yang tidak bisa dipercaya atau yang tidak bisa dianggap aman, atau yang tidak dianggap aman mengotorinya hewan akan masjid, itu hukumnya makruh. Nah, kalau kita bawa hewan untuk tawaf, kambing Garut itu lumayan untuk anak-anak. Dibawa kambing, dinaiki di sekeliling Ka'bah tanpa uzur, hukum tawafnya makruh. Tapi memasukkan hewan kambingnya itu yang digunakan kendaraan, hukumnya makruh kalau tidak dikasih pempes. Nah, tapi kalau kasih pempes, pengaman, enggak ada masalah. Kemudian sunnah tawaf lagi, ayastalimal hajara, melambaikan tangan ia seorang ke hajar aswad, awala tawafihi, pada awal tawafnya seseorang, kama taqaddama fi hadisi, sebagaimana telah terdahulu pada hadis tersebut. Dari lambaikan tangan, kemudian baru mulai tawaf. Wa yuqabbiluhu, dan mencium ia seorang akannya hajar aswad. Setelah dilambaikan tangan, maju mendekati hajar aswad, terus maju dan maju, kemudian cium hajar aswadnya. Setelah cium mundur lagi, mundur. Setelah mundur baru mulai tawaf. Kalau sekarang dianjurkan untuk tidak menciumnya dalam kondisi tawaf. Selesaikan tawaf dulu seutuhnya, nanti kalau mau mencium buat ritual secara tersendiri. Meriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim pada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu melihat ia Sayyidina Abdullah bin Umar akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qabbalahu, mencium ia Nabi akannya hajar aswad. Cara mencium hajar aswad adalah meletakkan hidung dan dahi di atas batu tersebut. Wa yada'u jabhatahu alaihi, ada di sini meletakkan ia seorang akan dahinya di atasnya hajarul aswad. Dalilnya
Merakan oleh Imam Bahaqi dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala ra'aitu an-nabiyya, berkata ya Sayyidina Abdullah bin Abbas, aku pernah melihat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam sajada alal hajar, sujud ya Nabi di atas Hajarul Aswad. Maksud sujud letakkan dahi di atas Hajarul Aswad. Payan ajaza anit takbili, jikalau tidak mampu ia seseorang dari mencium Hajarul Aswad, wa wada'al jabaha wa wad'il jabaha li zahmatin, dan tidak mampu dari meletakkan dahi. Kenapa tidak mampu? Karena berdesak-desakan. Niscaya istalama, melambaikan tangan ia seseorang. Maksudnya apa? Bukan berarti ketika bisa mencium Hajarul Aswad melambaikan tangan ditinggalkan. Jadi melambaikan tangan itu bukan pengganti daripada mencium Hajarul Aswad. Karena melambaikan tangan itu tetap disunahkan, mencium tetap disunahkan. Tapi kalau tidak bisa mencium, niscaya dia melambaikan tangan seolah-olah itu menjadi pengganti. Maka disarah oleh musannaf tidak pengganti, tapi iktasara alal istilami bil yad, mencukupkan ia seseorang di atas melambaikan dengan tangan, summa qabbalaha, kemudian mencium ia seorang akannya tangan. Nah, enggak bisa dicium Hajarul Aswadnya, maka lambaikan tangan, tangannya dicium. Nah, Fa'in ajaza anit takbili, fa'in ajaza anil istilami, maka jika tidak mampu ya seseorang dari melambaikan tangan, tidak mampu dilambaikan, karena ketika dia berjalan enggak bisa mengangkat tangan lagi keluar karena orang padat, atau kalau tangan yang tidak angkat tidak bisa lagi diturunkan, bisa terbawa arus tangannya, maka dia bisa ikut berputar. Nah, atau tangannya stroke, asyara biyadih, ini saya mengisyarat dia seorang dengan tangannya. Nah, mengisyarat dengan tangan, tidak bisa dilambaikan isyarat dengan tangan. Saya tangan ini tidak bisa diangkat ini, itu melambaikan begini, tidak bisa begitu, ini saja dah, itu nama isyarat. Wala yusiru bil fahmi ila takbil, tidak mengisyarat dia seorang dengan mulut kepada mencium. Itu enggak boleh. Itu pemandangan enggak baik. Nah, masa mulut dengan gaya mencium diarahkan ke Hajarul Aswad. Kebetulan ada pula orang yang baru selesai mencium Hajarul Aswad, dilihat kita begitu. Ini gawat nih orang. Padahal kita ke Hajarul Aswad, dikira ke dia. Wa fi raudati, di dalam kitab Raudah, yustahabbul istilamu bil khashabah, disunahkan melambaikan tangan ke Hajarul Aswad dengan pakai kayu dan seumpamanya. Idza lam yatamakkan, apabila tidak mampu ya seseorang minal istilami bil yad, dari melambaikan dengan tangan. Kalau dia melambaikan dengan kayu, karena dia pakai tongkat, nah begini dia jalan, dia patah kaki kedua-duanya, jadi dia tawaf pakai tongkat gitu. Nah ini bagaimana melambaikan tangan? Pasal tongkatnya yang angkat tuh, pegang di zakat, lambaikan tongkatnya ke Hajarul Aswad. Wa yukabilul khasabah, dan cium tongkatnya. Atau seumpamanya handphone dia bawa, satu megang tas, satu megang handphone, dengan handphonenya lambaikan. Nah, sekalian juga cium handphonenya. Pokoknya apa saja media yang dia gunakan untuk pengganti tangan, itu sunnah dicium. Nah, apa perlu lagi Wahabi bertanya tentang dalil cium Quran? Enggak bisa cium Hajar Aswad, tangan yang dilambaikan ke Hajar Aswad, apalah nilainya tangan ketimbang daripada Al-Quranul Karim. Di dalam kitab Syarah Muhadzab, fa in lam yatamakkan bi asa,
Jika tidak memungkinkan dengan tongkat atau seumpamanya tongkat, asyara biyadih, mengisyarat ia serang dengan tangannya, au bisyai'in fiha, dengan sesuatu yang ada padanya tangan. Summa qabbala ma'asyara bih, kemudian mencium ia seseorang akan sesuatu yang mengisyarat ia serang dengan sesuatu. Di dalam kitab Raudhah, wala yustahabbu linisa'i wala yustahabbu linisa'i istilamun wala takbilun. Tidak disunahkan bagi wanita melambaikan tangan dan tidak juga mencium tangan. Tidak disunahkan bagi wanita melambaikan tangan dan tidak juga mencium Hajar Aswad, kecuali ketika kosong tempat tawaf di malam hari atau selainnya malam hari. Jadi wanita enggak dianjurkan melambaikan tangan. Nah, karena kalau dia melambaikan tangan, dia akan masuk ke batasan tabarruj. Nah, seolah-olah dia sudah tabarruj, nampak lekuk tubuhnya. Nah, maka tidak perlu melambaikan tangan, termasuk mencium Hajar Aswad. Tidak dianjurkan bagi wanita, kecuali ketika tempat tawaf betul-betul kosong, enggak ada orang di malam hari. Nah, maka musim umroh, musim haji kita enggak tahu, bisa saja kosong ketika jamaah haji semuanya di Arafah. Itulah kesempatan bagi orang-orang Makkah untuk menikmati Masjidil Haram satu hari itu. Ketika orang wukuf di Arafah, itu semuanya jamaah haji pergi di Arafah, itu kosong. Bagi orang tempatan nikmat sekali, sehari aja seumur hidup. Nah, kemudian setelah bulan ini, bulan haji sampai bulan Muharram. Nah, bulan haji kan ada tanggal berapa itu? Tanggal 13, berarti tanggal 15 Zulhijjah sampai akhir Zulhijjah itu enggak menerima jamaah umroh. Muharram baru diterima. Itu setengah bulan kurang lebih. Itu pun masih bersama jamaah yang tertinggal di sana, jamaah haji yang belum pulang. Nah, sejak bulan Muharram sampai sekarang itu mereka pun rebutan dengan para pendatang, mau nunggu mencium Hajar Aswad tengah malam. Sungguh orang sepi, enggak bakalan ada cerita sepi di situ. Nah, kecuali banjir kali. Nah, di dalam kitab Syarah Muhadzab disunahkan ayyukhaffifal qubla, bahwa meringankan ia serang akan ciuman, bihaitsu la yazharu laha sautun, sekiranya tidak terdengar baginya ciuman oleh suara. Jadi cium itu pakai suara, itu nama baru mencium. Maka disunahkan itu enggak pakai suara ciumannya. Wa yura'i zalika, menjaga ia seseorang akan demikian. Demikian apa? Istilah melambaikan tangan, wa ma ba'dahu, dan apa saja yang ada di setelahnya. Melambaikan tangan, mencur Hajar Aswad, meletakkan dahi di atas Hajar Aswad. Kalau tidak mampu, lambaikan dengan kayu. Tidak mampu dengan tangan, dengan alat lain, cium alatnya. Semua pembahasan tadi dijaga fi kulli taufatin, pada setiap satu keliling. Selesai putar satu keliling, buat lagi yang tadi. Keliling ketiga, kelima, sampai ke 7. Berarti 7 kali dia tawaf, 7 kali lambain tangan, 7 kali mencium Hajar Aswad, 7 kali letakkan dahi di atas Hajar Aswad. Wala yuqabbilu ruknain syamiyain, tidak mencium ia seseorang akan sudut Syam. Sudut Syam yaitu sudut yang menyambung dengan hijr Nabi Ismail, di pintu sini dan pintu sana. Itu tidak sunnah untuk dicium. Wala talihuma, dan tidak melambaikan tangan ya seorang akan kedua-duanya. Wa yastalimu al-yamaniya, melambaikan tangan ya seorang akan sudut Yamani. Wala yuqabbiluhu, dan tidak mencium ya seorang akannya. Jadi dilambaikan tangan ke sudut Yamani. Sudut Yamani adalah sudut sebelum sudut Hajar Aswad.
Sebelah sana ada dua sudut, itu namanya sudut ke arah Syam, dan mudah untuk diingat, yaitu ada Hijr Ismail di sana. Setelah kita lewat Hijr Ismail, sampai kita ke sudut Yamani. Setelah sampai sudut Yamani, baru ketemu sudut Hajar Aswad. Sudut Yamani, sudut Hajar Aswad, kedua-duanya bisa dibilang sudut Yamaniyaini. Nah, sudut dua Yaman. Sudut Yaman kedua-duanya. Nah, jadi di sudut Yamani itu disunahkan melambaikan tangan, tidak menciumnya sudut. Akan tetapi mencium ya seseorang akan tangan setelah melambaikannya tangan. Mencium ya seorang akan tangan setelah melambaikannya tangan kenya sudut Yamani. Wa yas'alu zalika, melakukan ya seorang akan demikian pada setiap kali putaran. Merakan oleh Imam Bukhari dan Muslim pada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu karena ada ya Nabi yastalimu, melambaikan tangan ya Nabi ke rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad fi kulli taufatin, pada setiap satu putaran. Wa yastalimu ruknayaini wala yastalimu, dan tidak melambaikan tangan ya Nabi ruknayaini akan dua rukun alladaini yang ada kedua-duanya yaliyanil hajara, mengiringi kedua-duanya, atau setelah, itu bahasa mudahnya. Kalau kita artikan secara harfiah, yaliyani itu fi'il, mengiringi kedua-duanya dua rukun akan Hajar Aswad. Rukun yang mengiringi Hajar Aswad, artinya rukun setelah rukun Hajar Aswad, yaitu Ruknain Syamain. Wa yakula awala tawafihi, bahwa membaca ya seorang di awal tawafnya Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Allahumma imanan bik wa tasdiqan bi kitabik wa wafa'an bi ahdik wa tiba'an li sunnati nabiyyik Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu doanya. Bismillah Allahu Akbar. Ya Allah, karena iman denganmu, datang jauh-jauh di Indonesia ke sini dengan berjalan kaki. Imanan bik, karena beriman denganmu, wa tasdiqan bi kitabik, membenarkan yang kitabmu, wa wafa'an bi ahdik, menepati janjimu, wa tiba'an li sunnati nabiyyik, mengikuti sunnah nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Rafi'i, mereka akan berkata Imam Rafi'i, ruya zalika, diriwayatkan akan demikian hadis dari Sayyidina Abdullah ibni Sa'ib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intaha, habis ia perkataan Imam Rafi'i, dianya hadis-hadis gharib. Itu doa enggak ada masalah. Maka kalau ikut travel Wahabi yang punya, itu buku doanya pendek sekali. Bimbingan manasik haji dan umrah sesuai dengan sunnah, itu judulnya. Nah, pendek sekali. Tapi kalau antum ikut manasik umrah lihat travel ahli sunnah wal jamaah, itu bukunya tebal. Nah, setebal buku zikiran itulah. Banyak isinya. Dan itu doa itu ada di sana. Karena ini hadisnya gharib. Bika enggak pakai hadis gharib dia. Karena dia enggak ngerti hadis gharib itu apa. Karena menurut dia kalau gharib berarti dhaif, kalau dhaif ditinggalkan. Kalau kita tidak, hadis dhaif boleh diamalkan oleh para ulama hadis, memperbolehkan mengamalkan hadis dhaif kalau itu bukan bicara soal halal haram. Ini hanya sekadar doa. Kemudian kata-kata iman, i'rabnya maf'ul lah, karena beriman denganmu. Karena beriman denganmu, maf'ul lah. La
Lah. Li. Li. Ni lah. Li atufu muqaddara. Maf'ul min ajli yang mana? Maf'ul min ajli bagi kalimat atufu. Yang ditakdirkan. Artinya atufu imanan bik, aku tawa karena beriman denganmu. Wal yakul, hendak mengatakan ia seorang qibalatal bab, ketika sejajar dengan pintu Ka'bah. Nah, ketika sejajar nanti dengan pintu Ka'bah, apa yang dibaca? Allahumma innal baita baituk, Ka'bah inilah rumahmu, wal haramu wal harama haramuk, atau semuanya ke baita. Wal harama haramuk, sesungguhnya tanah haram tanah harammu. Wal amna amnuk, keamanan adalah keamananmu. Wa haza maqamul aiz bik, inilah tempat berlindung denganmu dari neraka. Wa yusiru ila maqami Ibrahim, isyarat ia serang ke makam Nabi Ibrahim. Nah, isyarat ia serang ke makam Nabi Ibrahim. Syarat itu maksudnya bukan dilambaikan tangan begini lewat makam Nabi Ibrahim, angkat tangan isyarat. Nah, halo gitu. Wa hadza doa, ini doa mewaridkan akannya doa ada Syekh Abu Muhammad, mewaridkan atau mendatangkan akannya doa oleh Syekh Abu Muhammad bersama doa ketika rukun syami. Nah, doa yang tadi juga dibaca ketika lewat dua rukun syam. Dan doa di bawah mizab sejajar dengan pincuran emas. Mizab itu pincuran emas, posisinya di tengah-tengah hijir Ismail, lihat di atas warna kuning. Nah, ketika sejajar mizab itu baca doa yang tadi juga. Allahumma inna baita baituk warhamah haram wa amna amnuk, haza maqamul aizi bik minan nar. Dibaca pertama sejajar dengan pintu Ka'bah, yang kedua sejajar dengan rukun syami, kemudian sejajar dengan mizab, kemudian doa antara rukun syami dan rukun yamani. Nah, doa antara rukun syami dan rukun yamani. Rukun syami itu rukun syami yang kedua, yaitu penghujung hijr Ismail, dengan rukun sebelum rukun Hajar Aswad, itu rukun syami namanya. Wasqataha, menggugurkan akannya doa oleh semuanya doa dari kitab Raudhah. Menggugurkan ia Imam Nawawi akannya doa semuanya doa dan kitab Raudhah. Jadi tidak dibawa oleh Imam Nawawi karena dalilnya dhaif. Wa yusanu wa bainal yamaniyaini, kemudian doa antara dua rukun yamani. Nah, seperti yang saya bilang tadi, 5 menit. Kemudian doa antara dua rukun yamani. Rukun yamani yang mana? Pertama rukun Hajar Aswad juga disebut dengan rukun yamani. Kemudian rukun sebelum rukun Hajar Aswad juga disebut rukun yamani. Maka ketika dikatakan bainal yamaniyain, itu maksudnya adalah rukun Hajar Aswad dan rukun sebelumnya. Apa kita baca doa? Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doanya. Mereka akan hadis oleh Imam Abu Daud dan lafaz Rabbana, bukan Allahumma, tapi Rabbana atina. Ganti Allahumma. Dari Sayyidina Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu an, kata beliau, sami'tu Rasulullah, aku pernah mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca doa tersebut di antara dua rukun tersebut. Bainar ruknain, antara dua rukun tersebut. Di dalam kitab Muharrar, di dalam kitab Syarah Kabir Rabbana, bukan Allahumma. Dalam kitab Raudhah Allahumma dan Rabbana. Masya-Allah. Muharrar Rabbana atina fid dunya hasanah, kitab Raudhah Allahumma Rabbana. Kalau di sini Allahumma Rabbana, gabung keduanya Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah. Enggak apa-apa. Lengkap semuanya dengan dalil-dalilnya.
Wal yad'u bima syaa, hendaklah berdoa ia seorang dengan apa saja yang dia mau, fi jami'i tawafihi, di sepanjang tawafnya. Boleh berdoa apa saja yang diminta. Nah, seperti doa dari salah satu jamaah umroh beberapa bulan yang lalu, apa doanya? Fulus itu doanya sebelum tawaf. Fulus. Kemudian dia dikabulkan doanya oleh Allah dan dia menjadi orang kaya. Nah, itu salah satu boleh berdoa dengan suara keras. Kalau lah enggak boleh pasti enggak dikabulkan oleh Allah. Fulus itu doanya. Fulus ya Rabb. Kaya dia. Apa yang diminta hari itu ya? Nggak lupa juga. Fulus. Itu bilang kawin, pulang tu langsung kawin. Pagi Pajero, Masya Allah, langsung dapat mobil. Tapi kan rugi jadinya. Doa minta duniawi. Minta ukhrawi, duniawinya ngikut. Minta duniawi, akhiratnya bisa ngikut. Kalau dipakaikan untuk akhirat, bisa juga enggak ikut. 1, 2, 3 menit. Naam. Wa maksur du'ai fi afdalu minal qira'ah. Yang maksur doa, yang ada dalil-dalil doa dari hadis, padanya tawaf itu lebih baik dari baca Quran. Wahia, dan dianya baca Quran, fihi, padanya tawaf itu lebih baik dari selain yang maksurnya doa. Nah, daripada baca Quran dengan doa maksur, lebih baik doa maksur. Membaca antara dua rukun yamani, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu lebih baik daripada baca Quran. Membaca Al-Quran di sekeliling Ka'bah itu lebih baik pada doa fulus. Nah, misalnya hafiz Quran, putaran pertama juz 1 selesai, putaran kedua juz 2 selesai, 7 putaran selesai 7 juz. Kemudian sa'i lagi antara Safa dan Marwah, satu putaran pertama juz 8 selesai sa'i, selesai 14 juz. Nah, waktu cukur rambut ke babal sab, habis pula 1 juz, selesai itu 15 juz. Sekali tawaf, sekali umroh, besok umroh lagi dan umroh lagi. Nah, kalau Allah takdirkan antum berangkat umroh, mau berapa umroh dalam sehari? Sehari itu mau buat berapa kali? 5? Cepat kabulkan kayak itu. Sampai di sana dibuat sekali sehari itu dah syukur itu. Biasanya buat hari ini, besok letih, baru besoknya lagi. Tapi kalau nggak ada penyakit asam urat aman. Yang kena penyakit asam urat itu yang Safa Marwah itu yang bikin kaki sakit. Nah, ya kalau antum cocok sekali sehari. Hari ini umrah wajib, berangkat dari Dzulhulaifah. Besok umrah di Tan'im, besok lagi umrah Hudaybiyah, besok umrah lagi pada Jirona, besok umrah di mana lagi, di Taif, besok umrah mana lagi. Dia kan seminggu Makkah, seminggu Madinah, 2 kali Jumat. Tiga menit, banyak sekali. Nah, wa fi wajhin annaha afdalu min ma'suri aidan. Menurut satu pendapat, sesungguhnya baca Quran itu lebih baik
dari yang maksurnya doa juga. Siapa yang hafal doa macam-macam, lupa sejajarnya, lupa pula doanya. Ini sejajar apa ini ya? Ini apa doanya ya? Itu bingung. Ini sejajar apa, ini apa doanya nih? Hajar Aswad apa doanya ya? Kalau gitu baca aja Wallahu ahad. Keliling itu. Rabbana atina fid dunya hasanah, niat baca Quran sekalian doa, dapat 2 nilai komplit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu niatkan Quran sekalian niat doa, dapat Qurannya, dapat doanya, dapat dunianya, dapat akhiratnya. Apalagi yang mau situ. Kemudian disunahkan yarmala fil aswati salasatil ula, berlari-lari kecil ya seseorang pada putaran 3 pertama. Bagaimana caranya berlari-lari kecil? Bi an yusri'a masyahu, mempercepat ya seorang akan berjalannya seseorang, muqariban khutahu, hakadan mengecil-ngecilkan, mendekat-dekatkan akan langkahnya. Itu maksudnya romal. Cepatkan gerakannya, kemudian pendekkan langkah. Itu maksud meramal di sana, bukan maraton seperti kita. Wa yamsi fil baqi, berjalan kaki, artinya berjalan santai ya seorang pada yang sisa, itu 4 terakhir. Ala hayatihi, di atas keadaannya seseorang. Bagaimana biasanya dia jalan sehari-hari, begitulah jalannya. Littiba, ikut Nabi sebagaimana yang telah terdahulu. Wa yastaibul al-baita birramal, melengkapkan ya seorang akan bait dengan ramal. Melengkapkan ia seseorang akan Ka'bah dengan romal. 3 putaran pertama kan sunnah romal. Jadi 3 putaran pertama tu full romalnya. Mulai pada Hajar Aswad sampai Hajar Aswad lagi, Hajar Aswad sampai Hajar Aswad lagi. Dan sampai ada celah-celah yang tidak pakai romal. Romal dulu ketiga-tiganya. Pada kata Imam Muslim pada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu telah melakukan romal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Hajar ke Hajar 3 kali, itu dalilnya. Melakukan romal oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Hajar ke Hajar. Beda romal yang ada antara Safa dan Marwah, itu tidak melengkapkan sa'inya dengan romal. Sa'i Safa dan Marwah itu tidak lengkap romal. Romal hanya di dataran rendah sampai sa'i saja, yaitu dari lampu hijau ke lampu hijau. Itu di perut lembah. Nanti kalau manjat bukit itu tidak disunahkan romal, turun bukit juga tidak disunahkan romal, sampai dataran rendahnya sunnah romal. Maka dianjurkan untuk tawaf di lantai bawah, untuk sa'i di lantai bawah, supaya merasakan dataran rendah, dataran tinggi. Tapi kalau romalnya, kalau sa'inya di lantai 2, apalagi musim haji dibuka lantai 3, itu enggak nampak mana punggungnya, mana puncak bukit, mana nurun, mana tanjakan, tatar semuanya kan. Yang menentukan romal itu hanya lampu yang ada di loteng saja. Sejajar lampu hijau. Lampu hijau itu memang dari dulunya lampu hijau sampai di zaman Imam Nawawi pun ada bahasa lampu hijau. Kitab Al-Idah Manasik Imam Nawawi itu sudah menggunakan bahasa lampu hijau. Saya rasa di zaman Sayyidina Abu Bakar itu belum ada lampu hijau itu. Khair. Ramal oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Hajar ke Hajar, wa masya, berjalan santai ya Nabi, 4 putaran terakhir. Walau taufa rakiban, jikalau tawaf ya seorang hakadan berkendaraan, au mahmulan, atau hakadan digendong. Atau hakadan digendong. Karena tempat tawaf orang sakit dulu tu digendong oleh 4 orang. Kalau Indonesia itu biasa 2 orang saja, satu depan satu belakang, tandu. Itu tandu penggendongan itu tu masih diabadikan di Museum Arab. Museum Arab itu masih diabadikan tandunya dari tahun keberapa gitu, tahun ini begini, tahun ini begini. Terus sekarang kan sudah kursi roda. Kalau kita tawaf dan keadaan mahmul ditanggung, harakat dabbah, maka menggerakkan ya seorang akan kendaraannya.
Jadi dia romal, maka tawaf 3 kali pertama itu kendaraannya digerakkan. Ibarat kudanya itu disuruh seperti kuda menari begitu. Diangkat kakinya. Kemudian meromal dengannya orang yang ditanggung oleh hamil, oleh orang bawa. Jadi 3 putaran pertama itu orang ditandu tu dia agak risih di atas tandunya karena romalnya melompat-lompat di bawah. Tukang dorongnya. Nah, kalau kursi roda ni bagaimana caranya ni? Apa dimaju mundurkan kursi rodanya atau diangkat-angkat? Nah, kalau lewat ngangkatnya jatuh pula nanti. Nah, kursi roda tu enggak tahu bagaimana cara meromalnya. Walau taraka ramala fi salasa, jikalau meninggalkan ia seorang akan romal pada 3 putaran pertama, la yaqdihi fil arba'ah. Saya tidak perlu mengqada ia seorang akan romal pada 4 terakhir. Lianna hay'ataha as-sakinah fala taghayyur. Karena sesungguhnya keadaannya 4 terakhir, karena sesungguhnya keadaannya 4 terakhir itu tenang, maka tidak perlu dirubah. Wa yaqtasur ramalu bi tawafi, dan khususlah ramal dengan tawaf yang mengiringi akannya oleh sa'i. Khususlah ramal dengan tawaf yang mengiringi akannya oleh sa'i. 3 menit. Berarti tawaf rukun umrah itu ada ramalnya, karena setelah tawaf ada sa'i. Tawaf rukun haji berarti ada ramalnya. Tapi tawaf rukun, tawaf sunnah itu enggak pakai ramal, karena setelah tawaf tidak ada sa'i. Menurut satu kaul juga ramal dengan tawaf kudum. Nah, juga ramal dengan tawaf kudum. Kenapa bisa ramal dengan tawaf kudum? Karena ketika orang melakukan haji ifrad, maka dia masuk Makkah tidak bisa buat apapun kecuali hanya tawaf kudum. Nah, sa'i rukun hajinya boleh dia pilih setelah tawaf kudum atau setelah tawaf ifadah rukun haji. Nah, sa'i rukun haji bagi orang melakukan haji ifrad itu boleh dipilih setelah tawaf kudum atau setelah tawaf ifadah. Nah, karena tawaf kudum ada peluang sa'i setelahnya, maka menurut satu pendapat tawaf kudum juga disunahkan ramal. Dalilnya li'anna ma ramala fi Nabi sallallahu alaihi wasallam kana lil kudum. Karena sesungguhnya sesuatu yang ramal padanya sesuatu oleh Nabi itu ada ia bagi tawaf kudum. Wa sa'a akibahu, dan sa'i ya Nabi setelahnya tawaf kudum. Fa'alal kaulaini berdasarkan 2 pendapat, la yarmalu fi tawafil wada, tidak tawaf ia tidak romal ia seseorang di tawaf wada. Tidak romal ia seseorang pada tawaf wada. Tawaf yang dilakukan ketika meninggalkan Makkah setelah menyiapkan barang-barang, tawaf perpisahan, itu tidak ada romal di dalamnya. Kenapa tidak ada romal? Karena setelahnya tidak ada sa'i. Wa yarmalu man qadima Makkah mu'tamilan, romallah orang-orang yang datang ia kepada Makkah hakadan umroh. Romallah orang, melakukan romal oleh orang yang datang ia ke Makkah hakadan umroh, li ijza'i tawafihi anil kudum, karena mencukupi tawafnya seseorang untuk tawaf kudum. Nah, karena mencukupi tawafnya seorang untuk tawaf kudum. Jadi tawaf rukun umrah itu bisa menggantikan tawaf kudum. Maknanya sama dengan kita solat duha di masjid, terbawalah di dalamnya tahiyatul masjid. Kita pergi ke Makkah niatnya umrah, maka rukun pertama yang dilakukan adalah tawaf rukun umrah. Maka tawaf rukun umrah itu sudah menggantikan tawaf kudum. Itu sebabnya disunahkan juga romal.
Wa kaza man lam yadkhulha hajjan ila ba'dal wukuf. Begitu juga orang yang tidak masuk ia akannya Makkah dan haji kecuali setelah wukuf. Begitu juga orang-orang yang tidak masuk akannya Makkah dan dia haji kecuali setelah wukuf. Pembahasan wukuf sebelumnya, pembahasan haji sebelumnya sudah dibahas. Disunahkan niat di miqat, kemudian masuk Makkah dulu, kemudian wukuf ke Arafah. Kalau sempit waktu, boleh saja niat di miqat langsung wukuf ke Arafah. Berarti dia wukuf dan dia belum masuk ke Makkah. Nah, setelah wukuf pergilah dia ke Makkah untuk melakukan tawaf rukun haji, maka disunahkan romal. Nah, maka disunahkan romal menurut satu kaul. Karena romal itu bukan tawaf yang setelahnya sa'i kriterianya, tapi menurut kaul adalah tawaf kudum, tawaf awal kali masuk Makkah. Tawaf awal kali masuk Makkah itu yang pakai romal. Nah, kalau dia dari niat haji tidak pernah ke Makkah langsung ke Arafah, berarti setelah Arafah ke Mina, setelah Mina lalu ke Makkah melakukan tawaf rukun haji, maka sunnah romal. Karena itulah tawaf pertama dia masuk Makkah, karena dia tidak masuk Makkah kecuali setelah wukuf. Fa in dakhalaha qablahu, jika telah masuk ia serahkannya Makkah sebelum wukuf, walam yaridis sa'ya akibat tawafihi, dan dia belum melakukan sa'i setelah tawafnya seorang bagi kudum, maka jika telah masuk ia seseorang akannya Makkah qablahu sebelum wukuf, walam yaridis sa'ya, dan belum melakukan ia seorang akan sa'i setelah tawafnya seorang bagi tawaf kudum, romala fihi, nisya romal ia seseorang padanya tawaf menurut pendapat yang kedua, tidak menurut pendapat pertama. Nah, menurut pendapat kedua, tidak menurut pendapat pertama. Wal hajju minha yarmalu fi tawafi alal awali dunasani. Orang melakukan ibadah haji minha darinya Makkah itu ramal ia seseorang pada tawafnya menurut pendapat yang pertama, tidak menurut pendapat kedua. Orang yang melakukan haji dari tanah Makkah, yaitu haji tamattu', niat hajinya kan di kota Makkah, maka dia akan ramal pada tawafnya. Kalau kita ikut pendapat pertama, karena tawafnya ada sa'i setelahnya. Tidak menurut pendapat yang kedua. Kenapa? Karena menurut pendapat yang kedua, tawaf yang ada ramal hanya tawaf wada. Tawaf yang ada ramal hanya tawaf kudum, tawaf pertama kali datang. Nah, orang yang hajinya dari Makkah tentu bukan kali pertama datang. Dia memang sudah tinggal di Makkah, atau pendatang yang sudah masuk Makkah dan umroh kemudian tahallul niatnya di dalam Makkah itu tersendiri. Wa man arada sa'ya akibat tawafi lil qudum ramala fi alal qaulain. Siapa saja yang ingin ia akan sa'i, siapa saja yang ingin melakukan sa'i setelah tawafnya kudum, nisya ramal ya seorang padanya tawaf kudum menurut dua pendapat di atas. Menurut pendapat yang pertama, kenapa ramal di tawaf kudum? Karena setelahnya ada sa'i. Menurut pendapat yang kedua, karena memang itu tawaf kudum. Ramal itu karena tawaf kudum. Wa kaza in aradahu fil azhar, begitu juga jika menginginkan ia seorang akannya tawaf. Wa kaza in aradahu, begitu juga jika menginginkan ia seseorang akannya sa'i. Saya ulang, ada yang tinggal dikit. Wa idza ramala fihi wa man arada sa'ya akibat tawafihi lil qudum.
Siapa saja yang menginginkan sa'i setelah tawafnya seseorang bagi kudum, niscaya dia romal padanya menurut dua kaul. Kaul yang sama maksud atau kaul yang musannaf maksud adalah yahtassu ramlu bi tawafin yaqibu sa'yun. Itu kaul pertama. Wa fi qaulin, kaul kedua, bi tawafil kudum, disunahkan atau dikhususkan romal dengan tawaf kudum. Nah, ketika dia ingin melakukan sa'i setelah tawaf kudum, maka orang itu akan romal di sana ikut dua pendapat di atas. Menurut pendapat pertama bukan karena tawaf kudumnya, tapi karena ingin sa'i setelah tawaf kudum. Karena syarat romal menurut pendapat pertama adalah tawaf yang diiringi sa'i. Menurut pendapat yang kedua karena tawaf kudum. Wa idza ramala fihi wa sa'a akibahu la yarmalu fi tawafil ifadati. Jikalau telah romal ia seseorang, padanya tawaf kudum, dan sa'i ia seseorang padanya tawaf kudum, niscaya tidak romal ia seseorang pada tawaf rukun haji, ilam yaridis sa'ya akibahu, ilam aroda yuridu, ilam yuridis sa'ya akibahu, jika tidak menginginkan ia seorang akan sa'i setelahnya tawaf rukun haji. Wa kaza, begitu juga in aradahu, jika menginginkan ia seorang akannya sa'i menurut pendapat Azhar. Kalaupun pengen sa'i juga setelah rukun haji, maka dia maka dia tetap tidak dianjurkan untuk romal. Kenapa? Karena sesungguhnya sa'i setelah rukun haji, setelah tawaf rukun haji, kalau dia sudah kalau dia sudah sa'i setelah tawaf kudum, itu tidak lagi dituntut darinya seseorang. Nah, tidak lagi dituntut darinya seseorang. Nah, jadi tawaf rukun haji satu kali, sa'i rukun haji satu kali. Sa'i rukun haji boleh dilakukan setelah tawaf. Tawaf rukun haji boleh dilakukan setelah wukuf. 6. Tawaf rukun haji sah dilakukan setelah wukuf. Sa'i rukun haji sah dilakukan setelah tawaf. Maka kalau orang melakukan haji ifrad, tentu dia akan masuk ke Makkah. Pertama sekali dilakukan adalah tawaf kudum, karena haji ifrad. Nah, kalau umroh tentu rukun umroh. Ini haji ifrad. Maka setelah tawaf kudum dia boleh sa'i melakukan rukun haji. Karena sa'i itu syaratnya diawali oleh tawaf. Apakah rukun haji tawafnya, apakah kudum, enggak ada masalah. Penting sa'i setelah tawaf, itu rumusnya. Nah, boleh juga dia melakukan sa'i setelah nanti tawaf rukun haji. Nah, kalau seseorang setelah tawaf kudum dia sudah sa'i, maka ketika dia melakukan tawaf rukun haji tidak sunnah lagi romal. Kenapa tidak sunnah lagi romal? Karena setelah rukun haji itu enggak ada lagi sa'i. Karena sa'inya sudah tadi setelah tawaf kudum. Nah, kalau dia kepengen sa'i juga, apakah sunnah romal di tawaf rukun? Tidak. Kenapa? Karena sa'i orang itu tidak lagi dituntut darinya. Maka perkataan musannaf yaqibuhu sa'yun, nah, yaqibuhu sa'yun dengan tawaf yang mengiringi akannya tawaf oleh sa'i. Maksudnya sa'i yang dituntut atau sa'i yang dihitung, bukan sa'i yang enggak ada nilainya.
Wa idza tafa lil qudumi wa sa'ibahu, dan apabila tawaf ia seseorang untuk tawaf kudum dan sa'i ia seseorang setelahnya tawaf kudum, walam yarmal fihi, dan tidak romal ia seseorang padanya tawaf kudum, la yakdihi, niscaya tidak mengqadha ia seseorang akannya romal pada tawaf rukun haji menurut pendapat as-sah. Nah, tidak perlu diqadha. Wakilah menurut pendapat yang kedua, Al-Azharu, pendapat yang kuat, lau tofa, jikalau telah tawaf ia seseorang, wa romala, dan telah romal ia seseorang, walam yas'a, dan tidak sa'i ia seseorang, wala yarmal fihi, dan tidak romal ia seseorang padanya tawaf, niscaya tidak mengqadha ia seorang akannya romal pada tawaf rukun haji menurut pendapat as-sah. Saulang, idza tawafa lil qudumi, apabila tawaf ia seorang untuk tawaf kudum, wa sa'a akibahu, dan telah sa'i ia setelahnya tawaf kudum, dan dia tidak romal padanya, niscaya dia tidak mengqadha akannya romal di tawaf ifadah menurut pendapat as-sah. Wakila, pendapat yang kedua, Al-Azhar yang kuat, jikalau telah tawaf ia seseorang dan telah romal ia seseorang dan dia tidak sa'i. Nah, dia sudah tawaf kudum, dia sudah romal dan dia tidak sa'i, niscaya romal ia seseorang pada tawaf ifadah. Nah, tetap romal pada ifadah. Kenapa? Karena masih kekal sa'i di atasnya seseorang, masih ada kewajiban sa'i di atasnya seseorang. Wa yakul, hendaklah membaca ya seorang fihi padanya, artinya romal, Allahumma ja'alhu hajjam mabrura wa zamban maghfura wa sa'yan maskura. Itu doanya ketika romal. Ya Allah, jadikan ini sebagai haji mabrur, dosa diampuni, dan sa'i yang disyukuri. Berkata Imam Rafi'i, mereka akan qala Imam Rafi'i, ruwiya zalika, diriwayatkan akan demikian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Titik. Kata-kata musannaf, ij'alhu, Allahumma ij'alhu, kata-kata ij'alhu, jadikan olehmu ya Allah, akan nyanyi apa? Kemana kembali dhamir hu? Allahumma ja'alhu, ya Allah jadikan olehmu akannya. Nya apa? Nya artinya ma'ana fihi, apa saja yang aku sedang berada di dalamnya. Minal amalil mashubi bidzambi, dari amal yang disertai dengan dosa. Ya Allah, jadikan olehmu apa saja yang aku berada dalamnya dari amal yang disertai dengan dosa, supaya menjadi haji mabrur, dosanya diampuni, dan usahanya atau sa'inya disyukuri. Wa yaqulu, berkata ya sahib Tambih di dalam kitab At-Tambih, wa yaqulu fil arba'ah, membaca ya seseorang pada 4 putaran terakhir dalam tawaf, Rabbi ighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal azzu akram, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini selain doa-doa yang tadi, doa antara 2 rukun yamani
doa antara multazam, doa hijr Ismail. Tapi selain dari doa-doa itu, kekosongan waktu, 4 putaran terakhir dari tawaf yang kita berjalan kaki bacanya adalah Rabbighfir warham, ya Allah ampunilah, rahmatilah, wa tajawaz amma ta'lam, maafinlah dari setiap sesuatu yang kau ketahui, innaka antal azzu akram, engkau maha agung dan maha mulia, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan disunahkan ayat tabi'ah fi jami'i kulli tawafin yarmalu fihi, bahwa ittiba yat tabi'ah, bahwa ittiba ya seseorang di seluruh setiap tawaf yang ramal ia serang padanya tawaf. Tawaf yang ada ramalnya itu sunnah ittiba. Tawaf kudum, rukun umrah, rukun haji. 6. Setiap tawaf yang sunnah ramal, sunnah berittiba. Demikian sunnah ittiba pada saat sa'i, menurut pendapat sahih. Apa itu ittiba? Ja'lu wasti ridaihi tahta mankibihil aiman wa tarafahi ala mankibil aisar. Menjadikan tengah dari selendangnya, di bawah pundaknya yang kanan, kemudian 2 sisinya selendang di atas pundaknya yang kiri, seperti kebiasaan ahli sitarah, ahli sitarah, yaitu menyelempangkan pakaian. Di sini sisi rida sebelah kanan dijepit dulu, kemudian sisi rida yang ada di depan itu dikebelakangkan dulu. Yang di depan taruh di belakang dulu, nanti yang di belakang taruh di atas. Nah, ujungnya ini pegang. Kalimat ittiba diambil dari kalimat dom'in. Kalimat ittiba diambil dari masdar dob'in dengan sukun muwahhadah. Dia dob'in maknanya adud, lengan. Adud, lengan. Karena ketika kita melakukan ittiba, maka terlihatlah pangkal lengan kita, sehingga terbukalah lengan kanan. Lengan kiri kita menghadap ke Ka'bah, kita tutup. Lengan kanan kita terbuka, dia keluar Ka'bah. Itu gunanya supaya terlihat oleh kafir Quraisy Makkah yang menjauh selama Umratul Qadha. Mereka melihat dari gunung, menunjukkan bahasanya, menyaksikan bahasanya, katanya sahabat sudah lemah gara-gara demam Madinah. Dia kan pangkal lengannya. Dalilnya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih, sebagaimana mengatakan ia Imam Nawawi akannya pendapat di dalam kitab Syarah Muhadzab, sesungguhnya Nabi SAW dan para sahabatnya ya'tamaru, mereka melakukan umrah dari Ji'rana. Para malu bil bait, selalu mereka romal di Ka'bah, itu dalilnya romal. Kemudian mereka menjadikan ardiyatahum, rida-rida mereka, tahta abatihim, di bawah ketiak-ketiak mereka. Summa qazafuha, kemudian mereka meletakkan, arti dasar qazafu melempar,
Karena cara pemakaian lidah itu dilemparkan ujungnya ke belakang, itu qazafu. Ala atikihim al-yusra, di atas pundak-pundak mereka yang kiri. Nah, jangan sampai terbalik. Wa qisas sa'yu ala tawafi, dikiaskanlah sa'i kepada tawaf. Mana dalilnya sa'i juga romal? Sa'i juga ittiba, karena kias kepada tawaf. Apa persamaan sa'i dan tawaf? Bijami' qat'i masafati ma'murin. Nah, bukan menempuh dengan persamaan menempuh jarak yang diperintahkan, ya taqarruruha sab'an, berulang-ulangnya jarak 7 kali. Jadi persamaannya adalah sama-sama 7, yang kemudian sama-sama menempuh jarak. Hanya saja tawaf dia bundar, sementara sa'i memanjang. Itu saja perbedaannya. Karena Nabi dan sahabat melakukan ittiba dalam tawaf dan sa'i mirip pelaksananya dan tawaf, maka dikiaskanlah sa'i dan tawaf, sehingga pada sa'i juga dianjurkan melakukan ittiba. Muqabilnya, yaqifu ma'al warid, terhenti ia bersama yang ada dalilnya saja. Kalau dalilnya di tawaf, tawaf saja, jangan bawa ke sa'i, berarti sa'i tidak perlu ittiba, tutup saja kedua bahu. Wala tarmalul mar'atu, tidak boleh ramal oleh wanita. Wala tattabi'u, tidak perlu melakukan ittiba oleh wanita. Artinya la yutlabu min hadzalik, tidak dituntut darinya wanita akan demikian ramal dan ittiba. Berkata Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab, khunsa fi dzalika kamal arti, wanita dalam masalah ini sama dengan wanita. Khunsa dalam masalah ini sama dengan wanita, tidak dianjurkan ramal dan tidak dianjurkan ittiba. Wa yaqraba minal maiti, disunahkan bahawa mendekat ia seseorang ke Ka'bah, tabarukan bihi, karena mengambil berkah darinya Ka'bah. Tabaruk. Falau fataramalu bil qurbi, jikalau tidak bisa romal, jikalau terlewatkan romal dengan sebab dekat dengan Ka'bah. Dekat dengan Ka'bah bisa, tapi enggak bisa romal. Kenapa? Di zahmatin, karena berdesak-desak. Faramalu ma'a bu'din aula, maka romal beserta jarak yang jauh itu lebih baik. Itu bu'din bacanya, bukan ba'din. Bu'din jauh. Romal beserta jarak yang jauh dari Ka'bah itu lebih baik. Alasannya, li'annahu muta'alliqun bi nafsil ibadah, karena sesungguhnya romal itu terkait langsung dengan diri ibadah. Karena sesungguhnya romal itu terkait langsung dengan diri ibadah itu sendiri. Sementara kurba atau kepada li'annahu nasab isim, karena sesungguhnya kurba itu berkaitan dengan tempat ibadah. Dekat jauh dengan Ka'bah itu berkaitan dengan tempat. Romal enggak romal itu berkaitan dengan nafsul ibadah. Kembali kepada kaidah yang tidak disebutkan di sini. Al-fadilatul muta'alliqatu bi nafsil ibadah muqaddamatun 'alal fadilah al-muta'alliqa bil makanil ibadah. Al-fadilatul muta'alliqatu bi zamanil ibadah muqaddamun 'alal fadilatil muta'alliqati bi makanil ibadah. Maka ibadah itu terakhir. Yang berkaitan dengan waktu lebih utama daripada tempat. Yang berkaitan dengan diri ibadah lebih utama daripada waktu. Nah, maka solat duha di rumah di waktu siang itu lebih baik pada solat duha di masjid di waktu pagi. Kalau mau duha pagi, kalau mau duha di masjid waktunya pagi.
Kalau duhanya siang tidak bisa di masjid, bisanya di kedai. Maka lebih baik kita duha siang-siang walaupun itu di kedai daripada duha pagi-pagi waktu di masjid. Karena fadilah yang berkaitan dengan waktu lebih diutamakan daripada yang berkaitan dengan tempat. Nah, yang berkaitan dengan diri ibadah itu lebih diutamakan daripada yang berkaitan dengan tempat. Kecuali ayyakhafa sadaman nisa, bahawa khawatir ya seseorang akan menabrak wanita, khawatir ya seseorang akan tertabrak wanita di hasyatil mataf, di pinggir tempat tawaf. Nah, sekarang ada pilihan lagi nih. Kalau mau dekat dengan Ka'bah itu tidak bisa romal. Kalau jauh dengan Ka'bah bisa romal, tapi khawatir nanti ketabrak wanita. Karena wanita itu identik menjauh di Ka'bah. Maka qurbu bila romal aula, mendekat ke Ka'bah tapi tanpa romal itu lebih baik. Taharuzan, demi menjaga an musadamatihinna, dari menabrak mereka wanita, al-muaddiyah, yang menyebabkan ia nabrak kepada watal suci, ila intiqadit tahara, ke batal bersuci. Nah, di sini kita dihadapkan lagi kepada kaidah yang lain, daf'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Nah, kalau dekat dengan Ka'bah enggak ada romal, jauh dengan Ka'bah bisa romal tapi ganggu orang. Nah, mendingan dekat dengan Ka'bah daripada mengganggu orang. Nah, daf'ul mafasid, mengelakkan menabrak wanita, itu lebih utama daripada mendapatkan romal. Begitu. Wa kaza, begitu juga law kana bil qurbi aidan nisa, jikalau ada di dekat Ka'bah juga wanita, jikalau ada di dekat Ka'bah juga itu wanita-wanita, ya khafu, khawatir ya seorang menabrak mereka wanita, fi romali, pada saat romal, fatarku aula, maka meninggalkan romal lebih baik. Faedahnya sama, daf'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Walau kana may yafutu ramal ma'al qurbi li zahmatin yarju furjatan wa qafa fayajiduha fayarmalu fiha. Jikalau adalah seseorang yang terlewatkan akannya oleh romal, jikalau adalah seseorang itu terlewatkan akannya oleh romal, enggak bisa dia romal beserta dekat dengan Ka'bah. Kenapa tidak bisa romal? Karena berdesak-desak. Yarju, yang berharap ya seseorang furjatan, akan kelonggaran, dia berharap tempatnya akan longgar. Waqafa, niscaya berhenti ya seseorang, fayajiduha, lalu mendapati ia akannya longgar, fayar malufiha, maka dia boleh meromal padanya. Nah, kalau dia langsung tawaf dekat Ka'bah, dia tidak bisa romal. Tapi kalau dia berhenti dulu, dibiarkan orang tawaf dulu, dia duduk dulu, dia zikir dulu, kemudian karena mengharap ada kekosongan tempat nantinya, karena dia lihat peluang itu ada, maka dianjurkan dia untuk berhenti, nanti melakukan romal pada kesempatan itu ada. Berarti menunda waktu tawaf itu lebih baik untuk mendapatkan romal. Ini masih dengan kaidah al-fadilah muta'alliqah bi nafsil ibadah muqaddam halal fadilah muta'alliqah bi zamanil ibadah. Jadi boleh dikorbankan zaman demi mendapatkan ibadah yang maksimal.
Nah, perbandingan yang lain yaitu tentang salat jamaah di awal waktu, salat itu dan salat sendiri di awal waktu. Boleh menunda salat di awal waktu demi mendapatkan jamaah di akhir waktu. Nah, karena jamaah berkaitan dengan nafsil ibadah, awal waktu berkaitan dengan zaman ibadah. Wa yuwaliya tawafahu, bahwa melakukan ia seseorang akan tawafnya. Ayyuwaliya, bahwa memualatkan ia seorang akan tawafnya. Tawaf itu dia lakukan secara mualat, artinya jangan dicicil, lakukan secara berurut-urut, beriring-iring. Menurut satu kaul wajib mualat, sebagaimana pembahasan yang akan dijelaskan nanti. Kalau ikut pendapat yang wajib, maka batal ia tawaf dengan memisahkan dengan jarak waktu yang lama tanpa uzur. Maka batal ia tawaf bitafriki, dengan memisahkan putaran pertama dan putaran-putaran setelahnya, al-katsir, dengan waktu yang banyak, bila uzrin, tanpa uzur. Berkata Imam Haramain, wa huwa ma yaglibu ala dzanni tarkuhu at-tawafa. Apa itu waktu yang lama? Apa itu tafrikul katsir? Wa huwa, dan dianya tafrikul katsir adalah sesuatu yang berat di atas zon, meninggalkannya seorang akan tawaf. Ada si fulan, kawan kita, dia baru keliling 3 kali keliling, kemudian dia belum lanjutkan, belum juga, sehingga berat dalam dugaan kita kayaknya dia tidak akan selesaikan tawafnya. Nah, kalau datang prasangka seperti itu terhadap sikap dia, berarti dia sudah dianggap memberikan jedah yang lama. Itu standarnya. Nah, berat di atas dugaan kita, meninggalkannya seorang akannya tawaf. Ini enggak bakalan dilanjutin tawafnya ini, pasti sambung besok ini, atau mau dibatalin tawafnya. Walau uqimatil maktubatu wa huwa fihi, dan jikalau dilaksanakan salat wajib, dan dianya seseorang sedang tawaf, fatafrikuhu fiha tafrikun bi'udrin, maka memisahkannya seseorang padanya salat wajib itu masuk memisahkan karena uzur. Nah, memisahkan karena uzur, maka tidak batallah tawafnya, walaupun ikut pendapat kedua yang mengatakan mualat itu hukumnya wajib. Kemudian disunahkan yusalliya ba'dahu raka'ataini, salat dia seorang setelahnya tawaf akan 2 rakaat, di mana salatnya khafal maqami, di belakang maqam Nabi Ibrahim. Yaqra'u fil ula, membaca ia seseorang pada rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, surah al-kafirun. Wa fis saniyati, pada rakaat kedua surah al-ikhlas. Dalilnya ittiba, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka akannya hadis pada selain qiraah, pada selain bacaan, yaitu salat 2 rakaat selesai tawaf di belakang maqam. Nah, selain masalah bacaan itu ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Wa fiha, tentang bacaan tadi, ayat rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua itu dalam Sahih Muslim. Jadi bukan hanya pengetahuan sebatas salat 2 rakaat selesai tawaf, tapi apa surah pertamanya, apa surah rakaat keduanya. Nah, hari ini mereka memimpin solat, ngimamin solat, itu enggak peduli apa surahnya, yang penting solat zuhurnya 4, yang penting solat maghrib 3, 2 rakaat pertama jahar baca Fatihah. Nah, tapi apa surahnya terserah dia. Nah, sementara syariat kita, fikih kita mengajarkan, di dalam kitab-kitab fikih mengajarkan itu surah setiap salat-salat yang diperintahkan, zuhurnya, asarnya, maghribnya, jumatnya, istisqanya, gerhananya, salat
lebarannya, salat hajatnya, semuanya itu ditentukan surah-surahnya. Tapi kenapa yang tamat-tamat pondok pesantren sudah membaca kitab fikih yang mereka baca, tapi salatnya, surahnya sekehendak hatinya saja. Jadi seolah-olah ilmu yang dibaca itu hanya untuk formalitas, hanya untuk pengetahuan semata, tidak untuk diamalkan. Nah, yang kita mau praktek itbaq, tatbik amali, penerapan dalam praktek. Nah, supaya ada nur ilmunya. Nah, hadisnya sahih, dalil sahih Muslim. Wa yajharu biha, menjaharkan ia seorang dengannya bacaan di malam hari. Yusiru naharan, mensirkan ia seorang dengan siang hari. Dalilnya al-lailu sultanul jahri wan naharu sultanus sirri. Nah, dalam sebuah riwayat wa fi qaulin, menurut satu kaul, tajibul mualat, wajib mualat sebagaimana pembahasan yang telah terdahulu. Kemudian as-shalah, apa itu? Wassalatu, ada kata wassalatu? Hah? Dia atau kemana? Mubtada. Wa fi qaulin tajibul muwalatu wassalatu. Oh, ke sana, ke muwalatu. Wa fi qaulin tajibul muwalatu wassalatu, menurut satu kaul wajib mualat tawaf dan wajib salat. Salat selesai tawaf itu wajib, bukan sunnah. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lama fa'alaha, tatkala melakukan ia Nabi akan salat, ta'ala membaca ya Nabi akan firman Allah yang berbunyi wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, jadikanlah oleh kalian makam Nabi Ibrahim itu sebagai tempat solat. Mereka akannya hadis oleh Imam Muslim, fa'afhama annal ayata amiratun biha, maka memberi paham ia hadis tersebut, sesungguhnya ayat itu memerintahkan ia ayat dengannya solat. Itu dasarnya kenapa solat sunat tawaf itu bukan sunat tapi wajib. Itu dalil pendapat kedua yang mengatakan solat setelah tawaf itu wajib, karena ayat itu memerintahkan solat. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, jadikan oleh kalian tempat makam Nabi Ibrahim itu tempat solat. Itu ayat nyuruh solat. Wal amru lil wujub, perintahkan wajib hukum asalnya. Wa urida, ditantang pendapat tersebut bima fi hadisis sahihain, riwayat yang ada dalam Sahih Bukhari Muslim yang masyhur, hal alayya ghairuha, adakah kewajiban di atas saya selainnya? Qala, Nabi bilang tidak, kecuali an tatawwa, kamu berbuat sunat. Wa alal wujub, berdasarkan pendapat wajib salat qabliyah, salat sunat ba'da tawaf, yasihu tawafu biduniha, sah tawaf tanpa salat. Wala yujbaru tarkuha bidamin, tidak ditambal meninggalkannya salat setelah tawaf dengan dam, walaupun dikatakan hukumnya wajib. Nah, ada pertanyaan sampai situ? Silakan. Sekiranya seorang itu lebih hati-hatinya dia mundur dari jalan suci, mundur bergeser ke kiri.
Hajar Aswad di depannya. Ya memang itu seharusnya dilakukan. Pertama, ketika badannya menghadap Hajar Aswad, kan ada pendapat juga mengatakan tidak boleh miring waktu awal itu, tidak boleh dem bahu, tapi harus yang badan bagian depan. Maka ketika Hajar Aswad di sini, dia badannya di sini, bergeserlah dia ke sini menghadap. Sudah terlewat semua badannya di scan Hajar Aswad, kemudian dibalik badannya. Setelah balik disunahkan mundur ke belakang, di depankan lagi Hajar Aswad baru melangkah. Itu anjurannya. Nah, kondisi seperti itu kadang-kadang tidak bisa dibuat ketika orang ramai. Oleh sebab itu, sementara tawaf mengatakan wajib memposisikan Ka'bah itu di samping, maka mulailah tawaf itu di jauh dari Ka'bah supaya start awalnya itu sah. Nah, selepas itu tinggal dia mutar keliling. Nah, siapa itu? Khair, 3 menit lagi insyaallah. Kelas. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.